Kita berjumpa kembali ya. Ibadah online kita memasuki November loh, masih ingat ya. Minggu ini ada minggu yang spesial karena Bu Tini bersama dengan kakak-kakak tercinta kita ya. Ingat ya, kita perkenalkan dulu kakak kita, Mas Marcel. Sapa dulu Kak Marcel. Iya, yang sebelah kiri ini kakak kita. Siapa Mas? Mas Cornel. Sapa dulu Mas Cornel. Iya, kakak-kakak kita ini akan mengiringi kita ya. Mereka akan mengiringi pujian kita pagi hari ini. Ayo adik-adik, kita akan siapkan hati kita sama papa, sama mama. Kita akan memuji nama Tuhan. Nah adik-adik, mari kita akan menyiapkan hati kita menyanyikan lagu. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita akan pujikan lagu ini, kita akan sama-sama tepuk tangan ya. Semangat ya, adik-adik di rumah kita akan menyanyikan lagu ini. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan doa ya. Kita akan minta pimpinan Roh Kudus untuk kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih untuk kasih setiamu yang luar biasa. Memasuki minggu ketiga di bulan November ini Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa. Karena Engkau selalu menyertai kami, membimbing kami dengan segala keberadaan kami. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, saat ini kami boleh beribadah bersama dengan teman-teman dan sahabat kami. Kami undang Roh Kudus senantiasa Tuhan hadir di dalam hati dan pikiran kami, sehingga pagi hari ini kami boleh memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, seperti matahari yang bersinar terang, sepagi hari kita selalu menerima berkat Tuhan. Seperti janji Tuhan, berkat selalu tercurah buat kita. Kita akan menaikkan satu pujian yang luar biasa dari terbit matahari. Mari Mas Marcel, Mas Cornel, kita akan pujikan lagu dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, ialah nama Tuhan dipuji.
katakan puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Nah, sungguh luar biasa kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan adik-adik semuanya. Nah, kita akan mendengarkan sebuah pujian yang luar biasa karena sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Dodi, cerita seorang sahabat yang luar biasa yang dipanggil oleh Tuhan dan dia mendengarkan dengan baik. Ada satu sobat yang setia dan memanggil nama kita selalu dan kita mendengarkan juga untuk sahabat kita. Ayo Mas Marcel. Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan nama Yesus, namanya Yesus. Lagi ya adik-adik ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. 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 Ya, luar biasa. Nama Yesus selalu menghibur hati kita sehingga kita tidak pernah merasa sendirian. Walaupun adik-adik di rumah, Tuhan selalu menyertai. Nah, adik-adik kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan menaikkan pujian. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hati.
hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap jalan hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Nah, adik-adik, siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Oi dan Pak Dodi ya. Sekarang tiba waktunya adik-adik akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu Bu Oi akan membacakan firman Tuhannya yang diambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13. Judulnya Daud diurapi menjadi raja. Adik-adik kalian yang sudah kelas besar dan kelas kecil pasti sudah bisa membacakan. Nanti simak apa yang Bu Oi bacakan ya. Untuk adik-adik yang kelas balita, karena kalian belum bisa membaca, cukup mendengarkan apa yang Bu Oi bacakan nanti. Yuk kita mulai ya. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya? Ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu itu membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu.
tetapi sedang mengembalakan kambing domba, kata Samuel kepada Isai. Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang dibacakan Bu Oi cukup sampai di sini. Sebelum kalian mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada kesempatan ini kami sudah melaksanakan kebaktian online di pagi minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami hendak mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, urapi firman yang akan disampaikan oleh Bapak Dodi. Tuhan, beri Roh Kudus, Tuhan menuntun dan Tuhan memberi hikmat, akal budi dan kebijaksanaan. Tuhan, berkati juga anak-anak-Mu, berilah roh keberanian, berilah mereka jadi anak yang taat, anak yang patuh, anak yang setia, anak yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Jadikan teladan dimanapun mereka berada, baik di tengah-tengah keluarga, di lingkungan tempat mereka bergaul, di sekolah tempat mereka menuntut ilmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau urapi kebaktian dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adikku semua yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Pasti kabar kalian luar biasa ya, sehat, puji Tuhan. Senang sekali bertemu lagi dengan Kak Dodi di ibadah online pada hari Minggu ini ya adik-adik. Nah adik-adik, cerita Alkitab pada hari Minggu ini diambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13 adik-adik. Tadi kalian sudah baca ya bersama dengan Ibu Oke ya adik-adik. Nah cerita Alkitab untuk minggu ini berjudul Samuel mengurapi Daud. Nah adik-adik masih ingat nggak dengan cerita Alkitab pada minggu-minggu yang lalu ketika Tuhan mengutus seseorang tapi seseorang itu masih dalam keadaan tertidur adik-adik. Adik-adik masih ingat nggak? Ya, dia adalah Samuel adik-adik. Samuel diutus Tuhan untuk mengurapi seseorang untuk menjadi seorang raja adik-adik. Nah adik-adik, siapakah yang akan diurapi Samuel untuk menjadi seorang raja? Adik-adik mau tahu? Ya, Kak Dodi akan bercerita ya buat kalian. Pada suatu hari, Tuhan mengutus Samuel untuk pergi ke Bethlehem untuk bertemu dengan Bapak Isai dan saudara-saudaranya adik-adik. Di mana Tuhan memilih salah satu dari anak Bapak Isai untuk menjadi seorang raja adik-adik. Tapi timbul keraguan di hati Samuel adik-adik. Kalau Saul mengetahui rencana tersebut adik-adik. Tapi Tuhan berkata kepada Samuel, bawalah seekor lembu muda untuk dijadikan korban bakaran. Lalu Samuel berangkat ke Bethlehem adik-adik. Sampai di Bethlehem, Samuel bertemu dengan para tua-tua adik-adik. Para tua-tua itu berkata, apakah tujuan kamu datang kemari? Lalu Samuel berkata adik-adik, aku datang ke sini untuk mempersembahkan persembahan korban buat Tuhan. Ikutlah aku dan kuduskanlah dirimu. Lalu adik-adik para tua-tua itu mengikuti Samuel adik-adik. Dan Samuel pun mengajak Bapak Isai dan keluarganya untuk menghadiri acara pengorbanan itu adik-adik. Setelah selesai upacara pengorbanan itu, lalu Samuel berkata kepada Bapak Isai untuk memperkenalkan anak-anaknya adik-adik. Nah Bapak Isai berkata,
inilah anakku yang pertama, namanya Eliab. Lalu apa kata Bapak Samuel adik-adik? Samuel berkata, wah anakmu ini gagah sekali ya, cocok jadi raja, tapi dia tidak dipilih oleh Tuhan. Lalu Bapak Yesaya memperkenalkan lagi anaknya yang kedua adik-adik. Ini anakku yang kedua, namanya Abinadab. Lalu apa kata Samuel adik-adik? Samuel berkata, anak ini atau orang ini juga tidak dipanggil oleh Tuhan. Lalu Bapak Yesaya memperkenalkan lagi anaknya yang ketiga adik-adik. Ini anakku yang ketiga, namanya adalah Syama. Lalu kata Samuel, orang ini juga tidak dipilih oleh Tuhan. Adakah anakmu yang lain? Lalu Bapak Yesaya berkata adik-adik, ada anakku yang lain, si bungsu, dia sedang menjaga domba. Panggillah dia, begitu kata Samuel adik-adik. Lalu adik-adik, Samuel bertemu dengan Daud. Setelah bertemu dengan Daud, Tuhan berkata kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia yang aku pilih. Manusia melihat mata, tapi aku melihat hati. Lalu adik-adik, Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak, lalu mengurapi Daud menjadi seorang raja adik-adik. Di depan Bapak Yesaya dan juga anak-anaknya adik-adik. Nah adik-adik semua yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengutus Samuel untuk mengurapi Daud untuk menjadi seorang raja adik-adik. Meskipun Daud masih muda ya, wajahnya masih kemerahan, tapi dia memiliki hati yang tulus dan takut akan Tuhan adik-adik. Nah adik-adikku semua yang terkasih, yuk mari kita sama-sama belajar ya. Belajar untuk saling mengasihi, lebih mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan misalkan kalian punya teman, jangan pilih-pilih ya. Jangan yang kaya gitu ya, yang cantik, yang ganteng itu aja ya. Semuanya sama, semua sama di mata Tuhan adik-adik ya. Dan Tuhan inginkan kalian menjadi anak-anak yang memiliki hati yang tulus dan takut akan Tuhan. Kita akan berdoa buat firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya, seperti biasa, Kak Dodi akan bagikan satu ayat hafalan buat kalian. Diambil dari 1 Samuel pasal 16 ayat 7b. Yuk kita sama-sama buka dari 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Yuk mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat firman-Mu hari ini yang boleh kami dengar, yang kami ambil dari 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai dengan 13 Tuhan. Kami mau Tuhan untuk belajar, untuk tidak membeda-bedakan secara fisik, tetapi melihat hati seperti Tuhan memilih Daud untuk menjadi seorang raja Tuhan. Ajar kami untuk kami lebih mengasihi sesama kami, dan kami mempunyai banyak teman, mempunyai hati yang tulus dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati untuk anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu GITC Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tadi Kak Dodi sudah cerita bagaimana seseorang sudah diurapi. Dan kita sudah belajar dengan baik bagaimana firman Tuhan itu sungguh luar biasa. Ya, kita akan memberikan persembahan apa yang sudah siapkan dari rumah. Adik-adik siapkan dengan baik ya. Berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, dan kita akan sekaligus kita akan menaikkan pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya,
adik-adik kita akan berdoa buat persembahan yang kita kumpulkan pagi hari ini dan sekaligus kita akan berdoa untuk pulang ya. Mari kita akan berdoa adik-adik. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, bahwa masing-masing kami anak-anak-Mu Tuhan menyiapkan diri untuk peka terhadap panggilan Tuhan dan mau melalui panggilan itu di dalam setiap pergumulan hidup kami, di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Biarlah ya Tuhan seperti pembelajaran firman pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh melakukannya setiap firman yang kami baca Tuhan. Kami boleh mengerti dan memahami serta melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan kami pada pagi hari ini. Berkati anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan. Berkati orang tua kami di dalam pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan cukupkan setiap kebutuhan yang kami perlukan Tuhan. Sehingga kehidupannya Tuhan, kehidupan kami boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan berpisah di dalam kondisi kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan kekuatan dan kesehatan masing-masing kami anak-anak-Mu Tuhan. Untuk kami boleh bertemu kembali pada satu pekan yang akan datang Tuhan melalui ibadah online seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang luar biasa sepanjang hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat bertemu kembali adik-adik semuanya, tetap sehat, semangat. Jangan lupa tetap jaga prokes ya. Tuhan memberkati.